Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ini kita bahas apa nih? Pernikahan, syukur, apa pae? Syukur, nikah, apa kematian? Semuanya? Tiga-tiganya? 3 amplop dong. Habis kalau serius-serius ngelihat mukanya udah pada senep banget itu, yang ngantuk. Tapi alhamdulillah ini kumpul dari jam berapa ini? Jam 7 lah, gue di undangan aja 10. Tapi alhamdulillah duduknya kita lama-lama. Kalau yang jam 7 datang 8, 9, 10 belum, hampir lah, belas aja. 4 jam duduk di sini, la ilaha illallah, alhamdulillah. Kapan lagi parakan duduk sama-sama dengar sholawat, dengar baca maulid, insya Allah keluar dari sini doa pasti dikabulin sama Allah, pasti, karena ini adalah janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kumpul begini kan enak begini. Coba kalau nggak ada acara begini, yang bapak main gaple, yang main catur, yang ibu joget-joget di TikTok, yang muda-muda nonton live gua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ternyata hidup ini sesuai keinginan yang kita inginkan. Kalau hati kitanya baik, hatinya kita mau untuk jalan kebaikan, insya Allah Allah kasih jalan buat kita. Betul apa enggak? Ada jalan yang enggak baik, tapi dikasih jalan juga sama Allah. Fungsinya neraka sama sorga ini, ada orang baik, ada orang yang belum baik. Saya nggak bilang orang jahat, saya bilang ada orang yang baik, ada orang yang belum. Kita tinggal pilih mau yang mana kehidupan kita, mau jadi orang baik apa belum baik. Masa nggak kelihatan lu berusaha menjadi orang. Kalau menjadi orang baik, yang pertama nih buat anak muda, anak muda berusaha menjadi orang, nih contoh pengantin nih, berusaha jadi orang baik. Kenapa? Nikah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang muda mampu, punya keinginan, ada calonnya, nikah. Nggak kayak lu hidup sendiri 30 sendiri, naik lagi 1 tahun 31 sendiri lagi. Lah lu emang tiap malam ngobrol sama tembok enak? Gak bakal enak. Ini salah satunya mencari jalan kebaik. Pernikahan ini adalah salah satu jalan kebaikan. Untuk apa? Ngerubah diri kita yang tadinya nggak baik menjadi, yang tadinya kurang ibadah, insya Allah adanya pernikahan tambahan ibadah. Tuh lihat, pegangan tangan, ibadah suami istri. Mengapa lu hau. Yang kedua, pandang-pandangan mata, turunnya roh. Tuh lihat, bapak ntar malam bapak nih tidur pandang-pandangan pak. Lu hasut aja, biarin dulu, ini lagi diajarin. Lu emang nggak seneng apa punya laki romantis gitu, nggak seneng apa lu? Pak pandang-pandangan ntar malam. Tapi pandangnya seorang laki-laki kepada istri itu doa pak, pasti doa. Ya Allah, kesian istri saya, dari pagi sampai malam ngurusin saya, ngurusin rumah, ngurusin anak-anak. Ya Allah, panjangin umur anak istri saya. Yang amin dikit amat. Ya Allah, jadiin lelahnya jadi tambahan nilai ibadah. Tapi kalau istri ngelihat kita nggak bakal doa pak. Ngelihat kita nih pak, lagi senyum, dia senyum. Itu senyum dalam hatinya, la ilaha illallah, laki gue begini banget. Mana hidung pesek, gendut, persis celengan Semar. Entu bini pak begitu. Kalau laki mah rata-rata doanya ikhlas buat istri, istri mah susah ikhlas buat suami. Betul nggak? Jawab betul pak.
Bu, ibu, perasaan saya setiap kali ceramah istri selalu salah ya Pak, betul nggak? Tapi kenapa setiap saya ceramah banyaknya perempuan? Lu emang nggak capek gue ngomelin mulu? Bapak sering nggak ngomelin istri? Jangan diomelin Pak, kasih duit insya Allah berubah. Perempuan itu kalau udah dikasih kena duit, bapak suruh apa aja hayo, mau. Bu, saya kasih kunci nih rumah tangga nih yang buat pengantin pastinya. Yang pertama harus adanya perhatian. Tuh rumah tangga. Ibu mau diperhatiin, perhatiin suaminya. Iya kok iya? Lu nggak mau banget perhatiin laki lu kayaknya. Gue ngomong kesini aja dah. Neng, mau diperhatiin, perhatiin AA. Coba perhatiin. Cie. AA, entu laki itu A yang nggak boleh lagi diperhatiin, harus memperhatikan kembali. Perhatiin Neng. Cie. Gue kalau udah ngelihat pengantin begini, gue bawaannya deg-degan. Perhatian di dalam rumah tangga penting. Perhatian dalam hal apapun. Neng suka satu minyak wangi nih Neng. Neng suka, tapi AA nggak suka, jangan dibeli. Paham? AA sukanya Neng kecium minyak goreng, beli. Lah, istri kan dicium sama siapa? Dia udah suka-suka suami. Sayang, aku nggak suka nih kamu pakai minyak wangi yang mahal-mahal. Emang kenapa ini baunya enak? Sebenarnya bukan nggak enak, mahal. Kalau ada satu minyak wangi ini seorang suami suka, beli. Walaupun kitanya nggak suka, beli. Kenapa? Ini tanda-tanda mencari keridhaan Allah lewat suami. AA demennya apa? Neng, saya suka kalau Neng dandannya begini nih Neng. Neng, bibirnya agak dilebarin Neng. Kayak ikan paus. Ngomong. Jangan semuanya seberat terima, iya. Ntar jadi bom waktu buat kita. Laki-laki begini nih, sekarang nih begini modelnya nih. Udah Bib, saya udah capek Bib, nasehatin udah punya bini begini Bib. Saya udah bilang kalau pakai baju yang begini nih, yang tipis ngapa yang tipis? Ya Allah. Bu, punya baju tipis nggak? Nggak punya? Pakai tisu. Bapak ngomong, perhatian ini satu sama lain. Pak, beda karakter suami istri ini pasti beda karakter. Pencocokan yang namanya karakter ini adalah pernikahan. Saling tahu satu sama yang lain, ini fungsinya pernikahan. Yang nikah cuman bukan kita sama istri kita, tapi keluarga kita juga saling menikah. Dalam arti apa? Ada jalinan silaturahmi terikat di dalam satu jalinan pernikahan. Perhatian ya. Neng tanya yang ke pasar nanti ini siapa? Neng apa AA? Diantar. Ah lu genit banget lu ah. Pengantin baru memang begitu. Apa-apa diantar, apa-apa diantar. Ntar punya anak satu, memang punya kaki apa? Model begini kan laki emang begitu. Masih belum nikah nih, hati-hati Neng kesandung. Dia ntar udah punya anak, mata lu di mana? Ya. Yang masak siapa? Neng. Yang ke pasar berdua. Yang masak berdua juga. Lu kelewatan kalau begitu. AA-nya kapan kerjanya? Lu jangan-jangan kerja sampingan koki kali lo ayah. Yang ke pasar bareng. Yang masak Neng, kan? Yang nyediain Neng. Yang makan Neng juga. Emang perempuan sekarang istri begitu Pak. Bapak pernah nggak bilang sama istri, yang besok aku pengen makan ini ya? Pernah nggak begitu? Pernah nggak? Yakin pernah? Pernah nggak istri ke pasar nanya yang mau makan apa? Ada? Nggak bakalan. Dia mah masak apa yang dia mau.
Itu tugasnya seorang istri, memang begitu. Tanya, yang mau makan apa, mau dimasakin apa, semur sendal apa semur balok. Tanya, jangan kita semaunya kita. Ini fungsinya perhati. Kita tahu apa yang disuka sama suami, apa yang nggak disuka sama Ini fungsinya pernikah. Karena ini bisa jadi bom waktu. Ini kalau kita terusin, ini bisa jadi bom waktu buat kita. Paham ya? Ya, lihat kesukaannya AA apa? AA suka nih pakai bajunya kemeja koko. Jangan semua di lemari kemeja koko, jangan. Ya, AA kalau pakai ini pasti pantas. Coba. Kenapa? AA nurut aja. Kenapa? Yang dilihat sama istri itu enak, pakai. Paham? Kalau yang dilihat istri nggak enak, kita suka, tinggalin, nasehatin. Kenapa memang? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Kalau Neng lagi masak keasinan, makan aja, makan. Senyum. Palingan darah tinggi. Senyum aja. Ya, jangan pernah memberikan sesuatu wajah yang nggak enak di depan istri. Begitu juga seorang istri. Bu, nih ibu biasanya begitu tuh. Ini yang biasanya pengantin lama nih yang begini nih. Pengantin baru mah kalau salah dikit senyum aja. Tapi pengantin lama nih mulai nih. Kalau ada sesuatu yang nggak enak, wajahnya berubah, dilipat 16. Pak, Bapak enak nggak ngelihat istri ngambek? Kalau katanya orang Sunda apa? Ngambek itu apa? Pundung. Pundung ya. Pundung, ini namanya pundung. Oh hidung. Ngambek berubah wajah, tuh hati-hati tuh, jangan ya. Bu, kalau ada sesuatu yang nggak enak diobrolin, perjanjian sama suami, yang aku mau nggak mau, ada masalah 2 jam selesai, nggak selesai harus selesai. Ini rumah tangga namanya, ada komitmen di dalam rumah tangga. Jangan ini ada masalah gede makin kiamat kubro. Ada masalah kecil digedein, jangan. Ada masalah besar dikecilin. Ada masalah kecil diilangin, jangan dibesarin. PA diilangin. Ya, kalau saling ngebutuhin, mau hidup ikutin sunnah Nabi nggak? Mau ikutin nggak pernikahan, ikutin sunnah Nabi? Jalanin hal yang seperti ini, insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama perhatian. Yang kedua, ini catat baik-baik nih. Ya, yang kedua ini saling komunikasi. AA dekat sama Neng berapa lama? 10 tahun. Lu cicilan mobil. Ini ta'arufnya bahaya ini. Udah kenal 10, jarak umur berapa jauh? Beda 8 bulan. Subhanallah. Berarti ini masing-masing umurnya berapa? AA berapa umurnya? 26. Neng 26 juga? Hah? Jadi ntar tukeran tongkat lah ya kalau udah tua ya. Saling komunikasi. Kenapa ini adalah ini yang diajarkan Nabi, bukan Rifki yang mengajarkan, Pak. Tapi Nabi yang mengajarkan rumah tangga harus saling komunikasi. Jangan setelah nikah kadang, Bu, ini salah di istri juga. Ibu mau diperhatiin sama suami, ibu mau dikasih kelembutan sama suami, ibu juga yang lembut dong. Suami itu kalau ngomong, seorang laki-laki kalau ngomong tuh dikit kosakatanya, gak bakal banyak. Kalau istri bisa sampai 200.000 kata. Betul. Ini survei membuktikan. Mau nggak percaya, mau percaya. Ini hari ini pasti ada yang masih ngobrol di belakang. Pasti. Itu dari pagi ngobrol sampai gini hari masih ngobrol. Katanya banyak banget berarti itu. Betul nggak? Bu, nada kita saat komunikasi seorang istri itu yang lembut. Karena istri itu pakai perasaan. Ini kalau katanya Dr. Aisyah Dahlan, yang namanya istri, suami ini nyaut jawaban istri tergantung dari nada bicara seorang istri. Seandainya nelpon,
Halo, Assalamualaikum. Pasti jawabannya, ya, Waalaikumsalam. Tuh jawaban laki. Pasti. Coba. Halo, Assalamualaikum. Iya yang, Waalaikumsalam. Pasti jawabannya begitu. Laki-laki ini tergantung komunikasinya bagaimana nadanya. Kalau ditanya, yang udah makan belum? Pasti jawabannya belum. BLM. Itu di chat pasti begitu tuh. Pasti begitu. Mau makan kapan? BNTR TR LG. Nah tuh dia jawabannya. Coba tanyanya, sayang udah makan apa belum? Yang jangan telat makan. Pasti jawabannya apa? Iya yang, sebentar lagi ya yang. Tulisannya lengkap. Tergantung lawan bicara. Laki-laki itu bagaimana seorang istrinya, bagaimana pendampingnya. Kalau pendampingnya lembut, seorang laki juga pasti bakal bisa lembut. Tapi usahakan laki-laki yang membimbing seorang wanita untuk menjadi yang lemah lembut. Tugasnya seorang suami banting tulang untuk keluar, bukan banting tulang itu. Paham ya? Jangan dikit-dikit sama istri mah galak banget bapak, jangan. Coba ingat, itu istri yang ngandung anak kita pak, yang ngelahirin anak kita. Begitu lahir ibu nggak ikut di dalam binnya, nggak. Yang diikutin siapa? Nih namanya ntar nih, ya. Begitu keluar anaknya, bin Eki. Bin Eki apa ya? Uki. Hah? Nama lu irit-irit ya? Subhanallah, ketemu jodohnya Uki sama Eki. Punya anak namanya Kaki. Maaf bercanda ya. Tapi nggak apa-apa, itu nama jadi doa. Itu pasti anak dari kecil sampai gede hobinya jalan aja. Namanya Kaki. Bin siapa? Eki. Bapak yang ditempel nama anak siapa? Bapak. Binnya bin bapak. Coba ngelihat seorang istri saat melahirkan, capeknya luar biasa pak. Lagi hamil 9 bulan, luar biasa. Kita nggak bisa pak, tanpa perempuan kita nggak bakal bisa hidup di dunia ini pak. Betul, perempuan ini luar biasa. Allah ciptakan perempuan dengan setinggi-tingginya. Mulai tuh mesem-mesem, tumben Habib, tumben. Karena jujur memang kita laki-laki ini tanpa adanya perempuan kita nggak bakal hidup di dunia ini pak. Adanya presiden lahir lewat perempuan, menteri. Lahirnya wali min auliyaillah keluar dari perut siapa? Perempuan. Betul. 1-0 kita kalah. Laki-laki mah tanpa perempuan bagaikan taman tak berbunga. Makanya lu yang jomblo jangan lama-lama. Hidup sendiri kagak enak PA. Ini beneran. Lu mau ngobrol sama siapa? Bapak, pengantin, enak. Ini dingin nih. Dingin nggak sekarang? Dingin nggak? Dingin nggak? Gerah. Ya kali bapak dah. Bapak dingin. Masuk rumah, pegang nasi, dingin. Lauk, tahu, sambal. Masuk kamar pegang istri. Nah lu yang jomblo ngapain? Megang pantat panci. Fungsinya nikah itu kenapa? Saling ngejaga. Ini komunikasi yang paling penting ya, sering komunikasi. Kenapa? Ini akan menjaga hati kita. Yang ketiga, kan selama ini kita dengar doa sakinah mawaddah. Yang ketiga mawaddah, romance. Atau romance, romantis. Bu romantis nggak sama bapak? Ente. Bu, romantis nggak? Romantis dong. Bapak romantis nggak sama ibu? Lu kok bisa ya dua-dua nggak romantis tapi punya anak? Awal mulanya bagaimana itu? Yang namanya mawaddah ini saling nyenengin, ngegemesin. Ingat seorang istri jika salah bicara membuat perubahan wajah seorang suami ngerasa tersinggung, Allah cabut keridhaannya, Allah murka kepada istri tersebut. Ada satu kisah Siti Fatimah binti Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang senda gurau.
Beliau senang sedang gurau dengan Sayyidina Ali. Ada bahasa yang nyangkut di dalam hati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Berubah wajah Sayyidina Ali. Siti Fatimah takutnya luar biasa. Segala cara dia udah lakuin sampai akhirnya selesai, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau cerita, wahai ayahku, wahai Rasulullah, tadi aku kan bercanda. Begitu bercanda mungkin ada bahasa aku yang nyangkut di dalam hati Sayyidina Ali. Beliau mukanya berubah. Nabi ikut berubah mukanya. Langsung berubah wajah Nabi. Minta maaflah engkau kepada suamimu. Tatkala engkau tidak meminta maaf, Allah akan laknat dirimu. Ini anaknya Nabi, putrinya Nabi. Apa kata Siti Fatimah? Lalu saat aku meminta maaf, sudah wahai ayahku, aku dengan cara menari-nari entah berapa ratus atau berapa ribu putaran aku menari-nari di hadapan suamiku Ali sampai keluar senyuman kembali. Nari, joget. Kalau kita bilang belaga gila, bapak istri ada yang begitu Pak. Salah ngomong terus joget-joget kayak orang gila, ada yang begitu. Ada. Semarah-marahnya kita Pak, istri pasti bilang, ya udah kalau gitu anterin saya pulang ke rumah orang tua saya. Tuh. Ini apa kata Rasulullah? Jika seorang suami wajahnya tetap menunjukkan wajah marahnya, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah ridho apapun yang kau lakukan sebelum mendapatkan keridhaan dari seorang suami. Tuh, repot nggak jadi istri? Hoi, repot kagak? Enggak. Lu jadi istri mah lu repot, lu memang bapak ngeluarin duit repot buat istri Pak? Enggak kan? Kewajiban enggak? Saat ngasih duit ikhlas enggak? Ridho enggak? Pernah nggak dia beli sesuatu untuk nyenengin bapak? Pernah nggak? Boro-boro dia nyenengin diri Pak. Buat kita itu juga ulang tahun doang. Itu juga kalau ingat. Kalau nggak ingat lupa. Makanya komunikasi itu penting. Ya, komunikasi mawaddah, gemes, saling harmonis. Bapak tiduran di paha istri, ya jangan malu Pak, nggak apa-apa. Orang itu pakaian bapak, ya tidur di paha istri capek lelah ngelihat suami, ya tidur di paha suami. Pernah begitu? Pernah? Enggak. Sumpah orang parakan ternyata pernikahannya kaku. Nabi pernah ngelakuin, pernikahan itu adalah sunnah Nabi. Ikutin kehidupan kita ini ada dua jalan. Kan tadi kita bilang ada yang baik, ada yang belum. Mau ikut baik apa mau belum baik? Mau ikut yang baik, ikutin cara Nabi. Ntar pulang tidur di paha suami Bu. Kadang suka disingkirin, Habib berat. Emang palanya segede apa sih Pak? Ya sambil dibelai, ya dibelai rambutnya, ya ada kutu ambil gigit. Ini penting, yang namanya romantisme di dalam pernikahan penting. Satu riwayat Nabi Muhammad SAW. Doa ya. Itu tadi udah mati. Doa nggak nih? Lu emang nggak lapar udah? Lu lihat no, nasi sampai ditutupin no. Itu nasi kalau dibuka udah kering tuh. Gue takut jadi rengginang. Sampai mana tadi? Sampai mana? Nabi Muhammad SAW pernah ngedengar di luar ini lagi pada main, ada nari-nari dengan duf. Lagi ada yang main musik, ada yang nari-nari. Di dekat rumah Rasul SAW. Siti Aisyah pengen banget ngeliat, tapi takut. Kenapa? Karena ada suami di rumah. Dilihat Pak, beda nggak tuh istri kita sama istrinya Nabi? Beda nggak Pak? Tetangga ada dangdut, suami ada di rumah.
pamit aja kagak, nyawer lagi. Yang sering nyawer laki apa istri? Laki apa istri? Emang istri nggak pernah nyawer? Sawer dong istrinya Pak. Ya sawer yang banyak, rezekiin, kasih rezeki sama istri yang banyak, rezeki kita bakal Allah buka Pak. Insya. Dibuka jendela sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lagi lihat di jendela, terus dipanggil, Aisyah, lebih wahai suamiku, sini, mau lihat nggak? Mau ya Rasulullah. Lihatlah Siti Aisyah. Namanya juga Aisyah kan masih anak-anak ya, masih seneng banget gitu. Begitu ngelihat dagunya Siti Aisyah ditaruh di pundaknya Nabi Muhammad SAW. Ditaruh. Ditanya sama Nabi, udah belum? Belum ya Rasulullah. Ditanya kedua kali, udah selesai belum? Belum ya Rasulullah. 3 kali, udah apa belum? Belum ya Rasulullah. Rasulullah nanya, ini nggak mau selesai Siti Aisyah, yang joget udah nggak ada, musik udah nggak ada. Kenapa? Apa kata Siti Aisyah? Wallahi, tidak pernah aku merasakan kenikmatan tatkala aku meletakkan daguku di pundak Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi gubris, ih lama nggak ada, ditungguin sampai dia senang. Bapak begitu nggak sama istri Pak? Boro-boro minum 1 gelas berdua Pak. Ini Nabi ajarannya. Kenapa? Ini romantis. 1 piring berdua, kalau bisa nasinya agak banyakan. Biasanya kalau istri makan berdua sama kita, banyakan dia Pak. Benar. Pura-puranya saya mau diet. Alah, ketemu nasi berdua kita makan, habis Pak sama dia. Kita nggak disisain, kita cuma dikasih tulang-tulangnya doang. Kenapa? Istri ini perlu dengan rasa manja, perlu Pak. Kenapa? Pak, tugasnya seorang imam di dalam rumah tangga, pundaknya ini berharga untuk istri Pak. Faham Pak? Istri itu kalau lagi dalam keadaan mens, Bapak jangan tinggal. Jangan ditinggal. Dampingin, deketin. Kenapa? Sensitifnya lagi tinggi Pak. Emosinya luar biasa. Kita salah dikit panjang berantemnya. Betul. Kebayang nggak Pak? Begitulah keistimewaan seorang perempuan. Yang pertama tadi saya bilang mengatakan 1-0, betul ya? Yang namanya istri melahirkan orang presiden, wali min auliyaillah, seorang istri. 1-0 kita kalah. Yang kedua, saat dalam keadaan haid, emosinya labil, dia butuh siapa? Suaminya. Deketin, sayangin. Kalau bisa Bapak mau nongkrong, jangan jadi nongkrong. Jangan, temenin. Kenapa? Sensitifnya tinggi. Itu bisa jadi emosionalnya tinggi juga. Dan apa yang dijalankan, semua bisa jadi masalah di dalam kehidupan. Yang kedua nih Pak, yang kedua. Tadi saya bilang 1-0. Yang kedua, setiap negara pasti punya ibu kota, bukan ibu negara, PA. Ibu kota. Tiap negara punya ibu. Perempuan ini bisa ngikutin suami, tapi suami nggak bisa ikutin perempuan. Istri nggak bisa. Contoh, yang jadi bupati istrinya, ibu bupati. Suaminya dipanggil siapa? Pak Pati. Panggil Bapak Bupati, nggak bisa. Kenapa? Nggak bakal mungkin. Ada ibu bupati, ada bapak bupati, nggak mungkin. Panggilannya siapa? Pak Haji ini, itu panggilannya. Tapi kalau seorang suami jadi bupati, istrinya dipanggil siapa? Ibu bupati. Tuh lihat. Seorang presiden, kepala negara punya istri jadi ibu negara. Seorang perempuan jadi presiden, bapaknya dikata apa? Suaminya dikata apa? Gak ada sebutan nama, gak bakal nempel Pak. Inilah kehebatan seorang perempuan. Tidak bisa diikuti dengan cara apapun oleh laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki ngikutin perempuan, pasti dia tulang lunak. Tulangnya habis dipresto. Laki-laki gemulai. Tuh hati-hati ya, hati-hati. Ini hati-hati, jaga anak-anak kita. Insya 2-0 kita kalah Pak. Yang ketiga, perempuan ini perasaannya tuh ibaratnya cermin Pak.
Tahu cermin? Tahu cermin? Pernah ngaca? Beb, kenapa sih perempuan kok perempuan ini hatinya, perasaannya diibaratin kayak cermin? Cermin kalau nggak ada cacat, indah. Dilihat diri kita aja tuh pas. Mau nyisir, kelihatan lah, semuanya kelihatan. Bapak punya cermin, bapak ambil batu, bapak lempar itu cermin, hancur nggak? Hancur nggak? Bisa nggak jadi sempurna lagi? Bisa, bisa. Kita susun nih rata, rapi, tapi tetap nggak bakal sempurna. Kenapa? Itulah perasaan perempuan, Pak. Kalau kita sudah nyakitin hati perempuan, perempuan paling mudah untuk memaafkan, tapi nggak mudah untuk melupakan. Betul nggak, Bu? Tuh gue belain lagi tuh. 3-0 kita kalah, Pak. Tapi ingat wahai perempuan, ingat nih, surga itu ada di bawah telapak kaki siapa? Surga di bawah telapak kaki ibu. Ibu. Ibu itu perempuan apa laki? Perempuan. Kenapa Allah berikan satu keistimewaan seorang perempuan? Ini jadi, ya Allah, kalau boleh dibilang nih kaki kan tempatnya kotor, sering banget nginjekinnya nggak bener, tapi kok surga diletakkan di bawah telapak kaki seorang ibu. Begitulah cara Allah memuliakan seorang perempuan, sampai surga pun ada di bawah telapak kaki seorang perempuan yang dinamai ibu. Berapa 0 kita kalah? Ada surga di bawah telapak kaki bapak? Gak bakal ada. Tapi ingat, seorang istri, seorang perempuan sebelum dia menikah, ridhonya Allah ada sama siapa? Orang tuh. Saat seorang laki-laki mengatakan saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka keridhaan Allah yang tadinya ada sama orang tua pindah kepada surganya seorang istri ada sama 8-4 kita menang, Pak. Lah, emang begitu. Ibu mau masuk surga nggak? Mau masuk surga nggak? Ikut apa yang dikatakan suami. Selama itu baik di dalam syariat, jalankan. Kalau dia sudah mengajarkan kita jauh dari syariat, tinggalin. Jangan didengar. Bukan berarti saya suruh ninggalin, ceraiin. Jangan. Nih Pak, kita nih kalau dengar ibu datang ustazah kalau diajak, ini ustazah, ini ada satu ustazah lah nih ya. Ini ya Allah luar biasa dah. Kalau lagi cerita aja suami jelek mulu. Jelek mulu, Pak. Nih pengajian ibu-ibu nih. Per laki-laki nggak ada bener-benernya udah. Hati-hati kalau udah ngelihat laki dandan rapi, wangi, keluar dari rumah, tuh patut dicurigain. Lah istri disuruh suudzon. Pak, laki-laki masa pubernya ada berapa, Pak? Berapa kali? 3. Laki-laki itu masa pubernya 3 kali. Yang pertama umur 20, yang kedua 35, yang ketiga 50. Lihat laki-laki umur 50, 45, dandannya luar biasa. Dandan mulu. Perempuan kalau udah ngelihat suami dandan umur segitu, mulai curiga tuh. Ayo mau kemana, mau kemana. Pasti begitu. Kenapa? Masa puber laki-laki itu ada 3 tahapan. Yang namanya perempuan, ikut apa kata suami, sorga jaminannya. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat ini yang dikatakan di dalam satu riwayat, ini kalam salafun salihun. Dan ini rujukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bawa istri dan suami bersama ibadah kepada Allah. Teriak dikit, bapak, ibu mana ibu? Bu, ibunya yang mana? Nih ibu. Pasti digedor pintu lu. Anak gue lu apain? Ibu ngedidik Neng Uki sampai gini hari, sampai diserahin ke AA. Wallahi dididik di dalam nilai agama di hadapan Allah. Ibadahnya, ngajinya, baca Qur'annya, itu dididik dari orang tuanya. Ingat ya, sampai sebesar ini ridho orang tuanya diberikan ke AA tanpa AA harus nafkahin sampai gini hari. Kan, mulai hari ini Neng Uki adalah kewajiban AA. Dinafkahin, cari rezeki yang halal. Ya, orang tua Neng Uki nggak bakal nuntut apapun kecuali bawa Neng Uki ke dalam surganya Allah.
Amin. Amin. Ya Rabbal. Tapi ingat, kalau Neng Uki sampai masuk ke dalam neraka, Aa pasti bakal dicari sama orang tuanya untuk dituntut di yaumil kiamah di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Makanya Pak, Bapak enak ibadah, istri jauh dari Allah, hati-hati. Pak, istri sering pengajian kagak? Sering. Pulang bawa apaan? Bawa ilmu apa bawa tagihan? Hah? Nih gamis kurang 20.000 lagi Benar nggak? Tuh. Emang sih Pak, seorang istri itu tugasnya buat ngabisin duit suami. Bu, pertahanin ya. Kalau bisa agak gedean lagi habisinnya. Kenapa? Memang haknya seorang suami memberikan kesenangan kepada tapi istri juga tahu diri dong. Lu jangan apa-apa minta tapi nggak pernah ngasih buat suami. Minimal dandan kek. Pernah nggak dandan? Woi, saya nggak tanya ibu, dah saya tanya bapak aja dah Pak. Bapak tahu nggak terakhir dandan ibu kapan? Kapan terakhir dandan? Kondangan tadi siang. Ini malam udah disapu mukanya, lempar pakai tepung Pak. Bu, dandan dong, ya Neng, dandan. Buat siapa? Buat suami, ya, yang wangi, yang bersih, ya. Aa kerja di mana? Di Jakarta. Neng juga ikut ke Jakarta berarti. Ntar Neng ikut ke Jakarta, Aa kerja, Neng kerja juga. Kerja juga. Mudah-mudahan rezekinya Allah berkahin ya. Insya. Kalau Neng kerja, pulang usahain duluan daripada suami. Usahain pulang lebih dulu daripada. Jangan nunggu jemput, jangan. Pulang duluan tuh. Pulang duluan sampai di rumah Neng mandi rapi. Air udah dimasak. Pulang. Buka pintu, Neng udah rapi, udah cakep, udah dandan, kibas rambut. Assalamualaikum. Ya kan? Lu ngedengar ceritanya aja senang. Betul nggak Pak? Pernah ibu begitu? Bu, ibu, nih saya mau ngomongin banyak nih sebenarnya. Saya mau abis nih mau kematian. Lu urusan kawin aja nggak selesai nih. Bu, capeknya suami itu Bu, ya Allah bisa hilang kalau ibunya dandan cantik, wangi, rapi. Lu dari pagi sampai malam begitu aja udah model mukanya. Muka berminyak, bisa goreng tempe, endus dikit, balsam semalam. Itu kan baunya udah kagak enak-enaknya itu. Pak, ngomong. Yang, aku enek. Bu, suami lelah ngelihat ibu cantik tuh lelah jadi taruh di depan pagar, gak diajak masuk. Kenapa? Senang, gembira. Jika seorang suami udah gembira saat dilihat seorang istrinya tuh dipandang oleh suami, punya kegembiraan, ya Allah, 7 pintu surga dibuka buat istri tersebut. Lu jangan amin doang, besok kerjain. Paham ya? Kerjain. Ntar malam dandan nih. Lah kan katanya Nabi apa? Wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Jadi pelacur. Bukan berarti saya suruh dandan terus ibu mangkal. Bukan. Lu salah persepsi aja lu. Bukan begitu. Dandan. Saking apa? Saking nih. Ini diparahkan, saya udah pernah nanya apa belum nih? Mudah-mudahan sih belum ya. Bu, kalau gue tanya bapak takut ketahuan. Saya nanyanya ke ibu aja. Bu, pelacur itu banyaknya laki apa perempuan? Apa? Tapi walaupun sekarang banyak laki-laki yang jadi pelacur, ada kan? Tapi mudah-mudahan kita semua digolongin jadi suami yang saleh, laki-laki yang saleh, istri yang saleh. Amin ya Rabbal. Bu, tahu nggak yang dijual pelacur apa?
Ayo jawab. Kalau saya nanya bapak, bapak udah paham. Jawabannya saya udah tahu juga. Bu, apa yang dijual pelacur? Apem. Stres. Ibu, saya nanya, yang dijual pelacur apaan? Sorabi, sorabi. Pelacur itu ngejualnya perhatian. Bu, duh parah lu ya. Yang dijual pelacur itu perhatian. Kalau laki-laki lewat tempat pelacuran ada pelacurnya, itu pakaiannya tali satu, betul nggak? Lu kok tahu betul? Pakai tali satu, pakai rok mini, manggilnya apa? Yang sini. Dipegang tangannya. Yang mau duduk di mana? Mau di sofa, mau di sini atau mau di pangku? Duduk di sofa aja. Mau minum apa yang? Mau minum panas apa mau dingin? Apa mau dipanas dinginin? Yang ditanya tuh satu pertanyaan, bentuk perhatian. Kerja di mana yang? Capek nggak? Sambil dipijitin, panggil waiters. Sediain yang dingin-dingin. Keluar yang dingin tuh. Nih si pelacur, gelendotan. Rangkul, nanya, pijitin aja. Di dalam hatinya gue tahu nih Habib kok tahu banget. Katanya, sudon aja lu. Yang dijual apa? Apem lagi gue tabok lu. Yang dijual apa? Perhatian. Urusan apem serabi bonus. Paham nggak? Paham nggak? Berarti seorang suami itu cuman yang dibutuhkan adalah paham betul gitu keinginan suami. Bib, saya punya anak 3, tetap jaga keharmonisan rumah tangga, jaga. Jangan cuman di hari doang ya, Neng, jangan cuman di hari, terus sampai yaumil kiamah minta sama Allah, Allah selamatin rumah tangga kita. Ya, bukan berarti di rumah tangga kita ini sepi gitu. Enggak. Terus apa kalau dibilang ada masalah, pasti ada. Kerikil rumah tangga ada. Itu namanya bumbu-bumbu rumah tangga, bukan ketumbar, jahe, bukan. Masalah itu adalah kedewasaan. Caranya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, ya begitu. Deketin diri kita kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah. Kalau satu ini sudah terjadi, insya Allah iman ini adalah kegunaan untuk di dalam rumah tangga. Laki nggak gampang main tangan sama perempuan. Yang perempuan jaga lisan buat seorang suami. Jaga, jangan lu mencaci maki aja seorang suami. Apalagi sampai ngungkit-ngungkit. Nih lihat usaha kamu bisa lancar begini, itu gara-gara saya yang modalin. Dosa besar. Dan apa yang telah diberikan kepada suami, Allah berikan 0. Tidak terhitung nilai ibadahnya di hadapan Allah. Pahalanya 0. Kasih ikhlas. Bu, ada seorang perempuan, Bu, punya suami ahli maksiat, tukang zina, main judi, minum khamr. Mudah-mudahan di sini istrinya nggak ada yang punya suami kayak begitu. Insya, kalau ada yang begitu sabar. Ada seorang istri, ini keberkahan Bismillahirrahmanirrahim. Keberkahan Bismillahirrahmanirrahim. Istri ini gak pernah pakai baju kecuali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Buka lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Buka laci, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim, Allah uji dalam apa? Suaminya tukang maksiat, minta duit buat zina, mintanya sama istri. Gue gak kebayang orang parakan suami minta duit. Neng, minta duit buat apa? Buat zina. Tuh kira-kira tuh ibu diapain tuh suami begitu? Bisa dicabok, bisa lagi tidur dibakar hidup-hidup. Betul nggak? Apa jawaban istri sambil buka dompet? Bismillahirrahmanirrahim. Diambil duit, dikasih. Pulang lagi, minta duit lagi. Buat apa? Buat beli mabok. Orang parakan, ciu. 2 huruf, AO.
Paling top intisari. Oi, jangan ikut-ikutan dah. Biarin orang-orang barat aja yang begitu, kita mah jangan. Lagi orang barat maaf semuanya udah pantas-pantas aja. Ya, jangan ikutan. Ini sebentar lagi tahun baru nih. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatin negeri kita ya Rob, mudah-mudahan. Saat minta duit buat beli khamar, mintanya sama istri. Selesai semua permintaan ini, satu waktu istrinya lelah tidur. Suami pulang dalam keadaan mabok, butuh duit buat zina. Dia pulang, dia ambil itu, dia tahu ini taruh duitnya di mana. Si istri ini kalau naruh duit di laci, naruh dompetnya di laci, dia buka lacinya, diambil duitnya diambil semua, taruh kantong, dompetnya dibuang ke sumur. Ini seorang suami gila dengan kemaksiatannya. Pulang sampai rumah, dia lupa, orang dalam keadaan mabok, dia lupa, pulang sampai ke rumah, minta duit lagi sama istrinya. Begitu dia minta duit, dia udah kebangunin. Bangun lagi, bangun. Saya minta duit, buat apa? Buat saya main judi. Saat dia bilang main judi, si istri bangun, buka lemari, bismillahirrahmanirrahim, buka laci, dia baru ingat, tadi dompetnya saya ambil, saya buang ke sumur, duitnya udah habis. Dia tahu pasti saya yang colong. Begitu dia buka laci, dompetnya ada di dalam laci. Diambil duitnya sama dengan apa yang diambil oleh suaminya. Sampai akhirnya seorang istri tersebut mengatakan, ini uang untuk dirimu. Apa jawaban seorang suami tersebut? Cukup, sudah, jangan kau berikan kepadaku. Wallahi, dompetnya baru tadi saya ambil, uang saya ambil buat saya foya-foya, dan dompetnya saya buang ke sumur. Ini adalah kebesaran Allah, maka izinkan dan bimbing aku untuk bertaubat kepada Allah. Suami taubat karena kelakuan seorang itu sabar ngadepin suami. Di sini emang ada yang suaminya kayak Firaun, ada nggak? Kenapa sih nggak pernah sabar ngadepin suami? Bu, sabar. Bangun tidur udah ngomel-ngomel. Kopi mana kopi? Mau surga nggak? Mau surga nggak? Tahu Siti Asiyah? Siti Asiyah punya suami siapa namanya? Firaun. Buah kesabaran surga, jadi bidadari surganya Allah. Betul nggak? Betul nggak? Buah apa? Kesabaran. Mau jalan cium tangan, lama gontar ketelatan. Sabar. Pulang kerja, begitu pulang hujan. Ini tadi kan hujan nih, parakan hujan kan? Sore nggak? Siang? Pagi? Oh berarti Jakarta tadi. Jakarta emang hujan mulu Pak. Parakan hujan, kotor, motor masuk, suami pulang kerja, motor masuk sampai ke keramik. Jangan diomelin, ambil kain pelin, sambil tanya, di luar emang hujan yang? Mata lo buta. Sabar. Apa? Don't say anything. Ngerti nggak lu? Sarwa aing juga tuh. Jangan dikata apa-apa, sabar aja. Masakin air panas ya. Bukan diguyur. Buat dia mandi pakai air anget. Siapin bajunya ya. Ibu jalan ke dapur, panas itu sop, sayur asem, masakannya semua panas. Suami keluar, masakan belum rapi. Ngelihat tudung saji masih cuma tempe sisa satu siang. Gebrak meja lagi. Mana makannya? Sabar. Mau masuk surga nggak? Sabar. Ini yang sayur asamnya panas-panas, enak banget ya. Tuh ada pete gorengnya, itu ada sambelnya yang mau makan pakai apa? Deketin. Lama gua aja. Apa? Kudu. Udah nih, makan bareng, selesai makan, ibu benahin piring. Bapak biasanya kalau habis makan tuh keluar tuh Pak. Ya kan Pak? Keluar tuh, bikinin kopi, kasih. Pasti dicuekin tuh ibu, cuekin bodo amat sambil ngerokok, ngelepus. Daripada ditemenin jadi kiamat kubro, masuk ke dalam. Masuk ke dalam, ibu nonton sinetron. Ya, kupu-kupu malam yang main Dani. Anak gua. Begitu dia nonton,
Suami masuk, sinetron mululu, berita. Gelendotan tuh, ya, pegang tangannya suami. Yang ada apa sih yang dari pagi marah-marah mulu? Kenapa? Coba cerita sama aku. Ah, bawel lu. Sabar. Apa? Sabar. Sorga mau nggak? Mau nggak sorga, Bu? Sabar. Ibu masuk deh tuh ke kamar, ambil tuh. Ambil apaan? Besok. Ambil sapu lidi, kibrasin tempat tidur, baca qul a'udzu birabbin nas, baca sholawat, ya, kibrasin. Kenapa tempat tidur kalau nggak dikibrasin, kalau nggak ditidurin lama-lama itu jin tidur semuanya di atas kasur kita. Kalau nggak dikibrasin, kalau nggak bacaan, itu jin pastinya saat kita tidur ikut sama kita. Sampai pasangan suami istri itu bersetubuh, maka ikut campur jin ada di dalamnya. Na'udzubillahi min. Udah dikibrasin, bapak dacuk lagi, ambil sapu lidi, buang. Ah, lama gua ngantuk. Apa? Tidur itu ya, diusap, belakangnya diusap. Diusap. Lagi ngorok nih, ngorok. Jangan dicubit. Biasanya kan bini begitu, Pak tuh. Yang namanya laki kan kadang kerja suka capek ya, Pak ya. Ngorok kan kita nggak mau-maunya juga kan. Toto ngorok. Kayak kambing digorok. Dielus belakangnya, ibu dielus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Kesian suami saya capek. Ya, ibu masuk tuh ke dapur, ya, ke dapur, ambil tali rapiah, jirat leher bapak. Lu dari pagi nyusahin amat lu. Jangan ya, harus sabar. Harus insya Allah keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Ya Neng ya, Neng ayah ibadah. Nih malam-malam, nih yang terakhir buat pasangan mempelai. Sebelum tidur ambil wudhu. Ambil wudhu, lagi sholat nggak Neng? Nggak lagi sholat. Makanya ini biasain. Kalau pernikahan itu usahakan si perempuan juga dalam keadaan bisa bersuci. Paham ya? Paham? Biar digunakan malam ini bisa beribadah bersama suaminya. Ya? Sucinya kapan tuh Neng? Kalau seandainya sudah suci, tertunda dong lu. Ya. Baru dikali gue ngomongin sabar buat istri, ternyata suami. Neng udah dalam keadaan bersih, sholat 2 rakaat, sholat hajat, minta sama Allah, ya, sholat hajat, minta sama Allah, ya Allah, yang awalnya kami bersentuhan haram, hari ini Engkau halalkan, ya. Neng jawab, amin. Terus jawab lagi, minta lagi sama Allah, ya Allah, sebagaimana kemarin rezeki yang Kau berikan kepadaku cukup untuk diriku dan keluargaku, maka izinkan hari ini berkahkan rezekiku dan taruh catatan rezeki ada pada istriku. Neng jawab, amin. Ya, yang ketiga, ya Allah, aku berharap pernikahan ini dapat mengeluarkan bibit anak-anak yang saleh-salehah. Neng jawab, amin. Ya, yang seterusnya terserah dah lu mau ngapain. Paham ya? Yang penting doa. Doa dulu, insya Allah Allah jaga rumah tangga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya. Yuk sama-sama, saya mau ngajak baca sholawat, mau? Mau nggak? Tapi baca semuanya ya. Harus kenceng. Jam berapa nih? 12 kurang 10. Masih kuat nggak suaranya? Masih kuat nggak suaranya? Salatullah salamullah ala taha. Salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Oi main oi. Main aja ntar kan udah nyala. Ayo vokal. Gue udah semangat vokal. Lu dibayar belum sih? Pantes males mainnya.
Salatullah salamullah ala taha Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Baca semua sama-sama. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Dekat tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga, masyhur ing Nuswantara, dadi waliya dadi raja, dadi waliya dadi raja. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Legendane Joko Tingkir, Joko gagah segap zikir, setuhune atim piatu, bisa sukses karena mitu, bisa sukses karena mitu. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Nabi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah bi ahli al-badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Min hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, kita minta kepada Allah Al-Fatihah satu kali lagi. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan negeri kita Allah jauhkan dari bencana. Allah jauhkan dari bala. Apa yang dikatakan BMKG mudah-mudahan meleset. Mudah-mudahan meleset. Untuk wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan sekitarnya, mudah-mudahan Allah jauhkan dari bencana. Jika ada Allah turunkan air, seperlunya Allah turunkan air untuk memberikan kehidupan kepada makhluknya. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini didengar sama pemerintah Jakarta, khususnya untuk seluruh yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan malam tahun baru ini tidak ada kembang api lagi ya Allah. Ya, ini jagain anak-anak kita ya. Jangan ada yang pada main kembang api, jangan ada yang pada ikut serta meramaikan malam tahun baru Masehi. Kenapa? Ini adalah salah satu yang diyakini oleh para orang-orang kafir untuk menjadikan kebudayaan mereka melekat di dalam kebudayaan orang-orang mukmin. Insyaallah Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Baca semua sama-sama.
Allahumma salli ala sayyidina. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.